Hey, selamat datang di tahun 2024 dan selamat datang di Jam Film. Bro, semoga apa yang kalian perjuangkan bisa tercapai di tahun ini ya. Amin, 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 amin. Baiklah, seperti biasa, kembali lagi bersama saya Genu yang akan mengulas sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata yang berjudul Air. Baiklah bro, kita berhenti dulu ya. Di awal tahun ini jangan bahas film yang miris-miris, yang pelik-pelik. Tapi alangkah baiknya di awal tahun ini mari kita isi dengan sebuah cerita-cerita yang memberikan sebuah inspirasi yang nyata gitu ya, biar kita semangat untuk menyongsong kehidupan. Waduh. Baiklah, film yang berjudul Air ini, siapa yang tidak tahu tentang sepatu Air Jordan bro? Siapa yang gak tahu? Meskipun saya belum kesampaian untuk beli, tapi saya tahu kok ya, sepatu ini benar-benar ikonik ya bro ya. Bahkan sampai dianggap bisa mewakili kultur anak muda pada zamannya waktu itu. Dan sampai sekarang sepatu ini dinamai Air Jordan, yang diambil dari nama Michael Jordan, sang legenda basket dunia. Dan sepatu ini memang dirancang untuk menjadi milik Michael Jordan. Namun yang gak disangka, si Air Jordan ini tidak hanya happening di masa jayanya Michael Jordan. Sampai kini sepatu itu masih diminati dan harganya sangat tidak terjangkau bagi saya ya. Ya misalkan kayak Air Jordan yang One Hike, sepatu yang sangat legendaris itu pernah digunakan oleh Michael Jordan saat melakukan dunk hingga kaca pada ring basket pecah itu loh. Sepatu yang benar-benar dikenakan sama Michael Jordan dalam pertandingan tersebut sukses terjual di angka 8,8 miliar. Wow. Film Air akan bercerita tentang awal mula kelahiran sepatu Air Jordan, yang kemudian akan membuat kekayaan Michael Jordan ini terus mengalir mungkin sampai 7 turunan sekalipun. Ngeri. Jadi baik, langsung saja mari kita putar intronya. Baiklah, cerita ini akan berkisah pada tahun 1984, tahun yang penuh perayaan dengan momen yang tak terlupakan di seluruh dunia. Sonny Vaccaro, dia adalah seorang pencari bakat untuk divisi bola basket Nike. Akhir-akhir itu, dia menghadapi kesulitan dalam menemukan bakat baru untuk meningkatkan reputasi produk sepatu mereka. Sebagai pencari bakat, Sonny dituntut harus selalu jeli untuk mencari atlet yang berpotensi bisa menghasilkan keuntungan bagi brand Nike. Selama di tahun itu, Converse memimpin penjualan sepatu basket dengan 54% pangsa pasar, diikuti oleh Adidas dengan 29% pangsa pasar. Sementara Nike hanya memiliki 17% pangsa pasar. Howard White, kepala divisi sepatu basket Nike, mengklaim bahwa Adidas sedang booming-boomingnya di kalangan remaja Amerika karena popularitasnya di kalangan rapper. Dan Converse telah menetapkan dirinya sebagai merek sepatu basket yang didukung oleh dua pemain legendaris, yaitu Magic Johnson dan juga Larry Bird. Nike, di sisi lain, mereka masih memegang identitas perusahaan sepatu jogging yang bukan merupakan usaha yang menguntungkan karena kaum muda tidak tertarik dengan sepatu lari. Dengan kurangnya daya tarik di kalangan remaja, divisi bola basket Nike akan berjuang untuk menghasilkan keuntungan dan keluar dari ceruk yang gelap karena mereka adalah divisi yang paling tidak berhasil dalam perusahaan Nike. Di sebuah pertemuan divisi pemasaran yang dipimpin oleh Rob Strasser, tim membahas strategi mereka untuk mendekati pendatang baru di NBA untuk menjadi duta baru mereka. Pilihan pertama mereka adalah Hakeem Olajuwon, tapi terbukti mustahil untuk didekati karena dia tidak tertarik untuk mendukung Nike. Lalu pilihan berikutnya atlet basket yang bernama Sam Bowie, tapi sayangnya dia sudah didekati oleh Converse. Dan pada pilihan ketiga adalah Michael Jordan, yang sayangnya hampir menandatangani kesepakatan dengan Adidas. Tampaknya mustahil untuk bersaing dengan merek yang sudah mapan dan terkemuka. Pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang mendorong Rob untuk pergi. Hey Rob. Phil brought you here because you're the Mr. Miyagi of high school. Yang diikuti oleh Sonny. Mereka akhirnya melanjutkan obrolan itu di toilet, tempat Sonny sekali lagi mensounding bahwa dia sangat amat tertarik dengan Michael Jordan. Namun, Rob ragu-ragu
karena perkiraan biaya yang tinggi untuk mendekati Jordan. Lagi pula, anggaran yang dialokasikan untuk Nike hanya sebesar $250.000 yang dimaksudkan untuk menargetkan kontrak dengan 3 pemain. Sony pun memutuskan untuk mengunjungi Phil Knight, yaitu CEO Nike, guna untuk menambah anggaran. Namun Phil tidak senang mendengarnya. Pada tahun sebelumnya, perusahaan mengalami penurunan pendapatan, sehingga Dewan mempertimbangkan untuk pembubaran divisi bola basket karena kurangnya profitabilitas. Meskipun Sony masih bersikeras untuk bisa meminta anggaran lebih, semua itu percuma karena akan selalu ditolak oleh Phil. Phil menjelaskan bahwa sepatu lari lebih menguntungkan karena bisa dipakai di berbagai kesempatan, tidak seperti sepatu basket. Meskipun secara hakikatnya Sony tidak pernah setuju dengan pernyataan tersebut. Will point out your faults. Follow him as you. Pada suatu malam, saat di rumah, dia menonton 2 tontonan secara bersamaan. Yang satu menampilkan iklan raket tenis dengan Arthur Ashe sebagai duta besar yang menekankan produk untuk dipersonalisasi. Lalu yang kedua hanyalah rekaman pertandingan bola basket di mana Michael Jordan tengah membuat skor penting untuk timnya. Tapi siapa sangka bahwa Sony justru mendapatkan inspirasi. Dia berulang kali menyaksikan adegan itu seolah-olah ada gambaran besar yang memenuhi kepalanya. Sehingga keesokan harinya dia dengan penuh semangat menunjukkan hal itu kepada Rob. Dan meskipun Rob pada awalnya tidak memahami inti dari apa yang disampaikan oleh Sony menjelaskan tentang adanya perspektif yang berbeda pada momen yang menentukan itu, di mana bola itu malah dioper bukan untuk pemain senior seperti James Worthy, melainkan kepada Michael Jordan yang berusia 18 tahun pada waktu itu. Sony menggambarkan bahwa aura kehebatan dalam diri atlet muda yang bernama Michael Jordan itulah yang membuat bola itu dioper kepadanya. Michael adalah bintang masa depan. Dengan keyakinan itulah Sony bertekad untuk merekrutnya. Sony akan melakukan apapun untuk bisa mengontrak Michael Jordan. Greatness. Dia secara yakin akan mengabaikan 3 pemain lainnya. Namun Rob dengan tegas menolak ide tersebut. Perusahaan tidak akan mau bertaruh hanya pada 1 pemain saja, dan anggaran harus tetap disebar ke 3 pemain. Titik. Lalu Sony belum menyerah. Dia berbagi idenya dengan White. Tetapi White juga tidak yakin bahwa Phil akan menyetujuinya. Namun Sony tidak gentar sedikit pun, karena yang harus dia fokuskan sekarang adalah bagaimana caranya untuk bisa mendekati Michael Jordan dikala Michael sangat setia kepada Adidas. Lalu Sony pun menelepon David Fleck, agen dari Michael Jordan. Di sana Sony meminta pertemuan dengan Jordan, tapi David segera menolak hal itu dan David mengatakan bahwa Jordan telah menyatakan keengganannya untuk bertemu dengan siapapun dari brand Nike. Di sana Sony membalas David dengan menyebutkan hubungan Adidas dengan Nazi dan memperingatkan agar tidak mengasosiasikan pemain legendaris tersebut dengan merek yang berakar pada sejarah seperti itu. Jelaslah malah membuat David kesal dan menegaskan bahwa Jordan hanya akan menerima tawaran dari Converse dan juga Adidas. Dan David juga mengungkapkan bahwa Adidas saat ini telah menawarkan sekitar $200.000 yang nilainya sama dengan Nike yang disiapkan untuk mengontrak 3 pemain. Lalu Sony pun bertemu kembali dengan Phil, di mana Sony bersedia untuk mempertaruhkan karirnya demi mendapatkan kesepakatan dengan Jordan. Sony juga mengingatkan Phil akan slogan awal mereka ketika membangun perusahaan, yaitu berani untuk mengambil resiko. Sementara Adidas dan Converse bersiap dengan tawaran resmi mereka, Nike belum menyelesaikannya. Dengan begitu, Phil bersikeras untuk bisa bertemu dengan Michael Jordan sebelum menyampaikan tawaran resminya. Namun sayang, setelah Sony menerima optimisme dari Phil, dia kesusahan untuk melobi David untuk mengatur pertemuan Nike dengan Jordan. Di sana, Sony bahkan kepikiran untuk bertemu langsung ke kediaman Jordan. Yang jelas itu langsung ditentang David karena itu tidak profesional dan melangkahi agen. Dan lebih-lebihnya lagi, Nike juga belum mempunyai penawaran tertulis untuk Jordan. Jadi, David merasa benar untuk tidak memenuhi keinginan Sony. David. Stan. Oh, hey, Al.
I'm not gonna make the meeting tomorrow morning. Sonny kemudian bertemu dengan George, yaitu pelatih bola basket tim Olimpiade Amerika dan seseorang yang sangat-sangat dekat dengan Michael Jordan. George mengungkapkan bahwa Jordan telah menyatakan bahwa dia sangat tidak tertarik untuk bergabung dengan Nike, mengingat sepatu mereka tidak cukup keren. Meskipun ada bonus dan mobil impian yang bersedia mereka tawarkan, Jordan tetap setia pada Adidas. Meskipun timnya disponsori oleh Converse, dia akan memakai sepatu Adidas selama latihan dan hanya ganti ke sepatu sponsor untuk pertandingan saja. George juga mengatakan bahwa mengambil keputusan utama mengenai kontrak Jordan adalah ibunya, yang bernama Dolores Jordan. Meskipun Sonny bersikeras untuk bisa bertemu keluarga Jordan secara langsung, George memperingatkan terhadap tindakan tidak etis tersebut, dan juga hal itu akan menyebabkan Sonny bisa dipecat. Tapi tetap saja bahwa Sonny siap untuk mengorbankan segalanya demi mengamankan perjanjian kontrak dengan Michael Jordan. White memahami aspirasi Sonny dan memilih untuk tidak melarangnya. Dia sadar bahwa Sonny sangat menyadari konsekuensinya, dan ini adalah perjalanan Sonny ke Carolina. Excuse me, sir. Di mana dia langsung disambut hangat oleh ayah Michael Jordan. Lalu dengan cepat pula, dia tahu dengan jelas bahwa Dolores Jordan memang memegang otoritas tertinggi dalam rumah tangga. Namun Sonny belum bisa bertemu dengan Michael Jordan karena Dolores di sana bersikeras untuk diyakinkan terlebih dahulu oleh Sonny. Dolores, I'm out. Forest by the highway. In the essence of... Di obrolan yang intens tersebut, Sonny mencoba untuk mempengaruhi Dolores dengan menyoroti potensi penandatanganan Jordan dengan merek lain. Jika dia bergabung dengan Converse, dia akan menjadi salah satu dari banyaknya pemain hebat dalam daftar mereka, dan tentunya bukan menjadi sosok yang spesial. Lalu jika dia menandatangani kontrak dengan Adidas, perusahaan tersebut tengah menghadapi masalah yang signifikan, yang dimana itu akan memusingkan kepala Dolores ke depannya. Namun, jika Jordan mau bergabung dengan Nike, dia akan menjadi pusat perhatian dan menerima perlakuan yang sangat khusus. Sonny yang secara pribadi melakukan pertemuan dengan Dolores memicu kemarahan di antara semua orang. David mengutuk Sonny karena perilakunya yang tidak sopan. Dan kemarahannya itu secara tidak langsung telah mengucap Air fucking Jordan. Dan disusul oleh omelan-omelan selanjutnya. Fuck the eye hole of you fucking herpes simplex 2 motherfucker! Sonny menyampaikan pesan Dolores bahwa Michael Jordan siap untuk bertemu pada Senin malam berikutnya. Phil sangat marah karena Sonny menganggap tindakannya itu melampaui posisi CEO dan terjadi pertengkaran yang cukup panas. Phil di sana dengan enggan menyetujui Sonny untuk melanjutkan pertemuan itu. Dan yang perlu diingat, dia masih menahan diri untuk tidak membuat penawaran resmi sebelum Sonny menyelesaikan semuanya. Dengan begitu, Sonny dan juga Rob, mereka berdua mau tidak mau harus mengantisipasi dan mengatur semuanya tentang pertemuan mendatang dengan Michael Jordan. Sonny pun memasuki ruangan kreatif, bertemu dengan sang desainer yaitu Peter Mori. Dia meminta prototipe sepatu yang dirancang khusus, yang dimana sepatu itu dapat menampilkan karisma dan karakter dari Michael Jordan. Dia memilih untuk lebih mementingkan desain daripada fungsi, dan si desainer hanya memiliki beberapa hari untuk menyelesaikan tugasnya. They don't come in Saturday, don't bother coming in. Michael Jordan. This is Jordan. Akhirnya, Michael Jordan pun mengadakan pertemuan. Awalnya dengan calon endorsement pertama yaitu Converse. Mereka disuguhkan oleh iklan yang menampilkan Magic Johnson, Larry Bird dan juga Julius Erving. Dolores mulai memahami kenyataan bahwa putranya hanya akan menjadi pilihan di perusahaan Converse. Dia mulai memahami insight dari Sonny setelah ngobrol dengannya di pertemuan waktu itu. Kembali ke desainer Nike, Peter Mori telah menyelesaikan prototipe sepatu untuk Jordan.
Tetapi mereka tidak memenuhi ekspektasi. Warna dominan putih terlalu datar, di mana Peter mengikuti peraturan NBA yang mengharuskan sepatu pemain harus didominasi warna putih. Dan jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran, di mana pemain akan didenda $5.000 di setiap pertandingannya. Tapi Rob malah justru mengusulkan solusi di mana mereka akan memberi sepatu itu warna merah yang lebih banyak dan dominan yang terinspirasi oleh Chicago Bulls. Dan mereka siap untuk membayar semua denda yang dikenakan pada Jordan. Sebuah langkah yang sangat berani. Mereka semua setuju dan akan mengerjakan modifikasi tersebut. Peter kemudian terpikirkan sebuah ide, sebuah inspirasi yang sangat otentik. Sepatu basket adalah pusat keseruan dalam hidupnya. Dia mempunyai satu obsesi yang selalu dipelihara dan dia kembangkan. Dengan harapan dia mampu membuat sepatu basket yang sempurna. Dia mencoba untuk mengaplikasikan hal itu ke lini lain, yaitu yang kebetulan Nike sedang mengeluarkan teknologi anyar untuk sepatu lari mereka yang bernama Air Sole. Tapi menurutnya itu kurang tepat. Dia ingin memberikan obsesinya ke sepatu yang ini, menambahkan nama Michael Jordan di dalamnya, sehingga terciptalah nama sepatu dengan nama Air Jordan, bagikan MJ yang terbang ke udara untuk melakukan slam dunk. Di hari itu, sepatu basket legendaris dari Nike pun terlahir. Ya, meskipun kalau kita ingat sebenarnya itu pernah terucap dari mulut David waktu dia ngamuk-ngamuk ke Sony. Tapi itu tidak masalah. Dari 3 orang itu, Sony dan Rob lebih meyakini bahwa Air Jordan tercetus dari mulut Peter. You know, Sonny, this doesn't... Ketiganya pun bekerja tanpa kenal lelah, begadang di kantor, bahkan harus datang di akhir pekan untuk menyelesaikan presentasi mereka sebelum bertemu dengan Michael Jordan. Dan akhirnya Peter menyelesaikan desain yang membuat semua orang terdiam dan terpelongo dengan sepatu yang mereka ciptakan. Sementara pada hari Sabtu, orang tua Michael Jordan bertemu dengan Adidas yang memamerkan beberapa model sepatu untuk Michael. Dolores tidak puas dengan desainnya dan menyadari bahwa Adidas tidak memiliki sebuah pengambilan keputusan yang jelas. Yang sekali lagi di dalam hati Dolores membenarkan tentang konfirmasi dari pengamatan Sony sebelumnya. Kembali ke kantor Nike, pada hari Minggu pagi, Phil mampir dan menyaksikan upaya tekad dari timnya yang tengah mempersiapkan pertemuan yang akan datang itu. Tanpa banyak pertimbangan, Phil meminta nama sepatu itu. Sony pun menyebutkan nama sepatu itu, yaitu Air Jordan, nama yang disarankan Peter. Di sana Phil nampak ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menyetujui nama tersebut. Singkat cerita, mereka menjadwalkan rapat untuk hari besar itu. Malam itu, tim bekerja untuk menyelesaikan penawaran dan strategi pertemuan sambil memancarkan kepercayaan diri dan energi yang solid. Keesokan harinya, kantor Nike di Oregon dengan hangat menyambut masa depan legenda dunia basket. Michael Jordan dan orang tuanya, mereka berkumpul membahas tawaran kontrak. Sony diberitahu oleh Dolores bahwa Michael mungkin tampak tidak tertarik karena dia terpaksa untuk menghadiri pertemuan tersebut. Memang Michael tampak tidak tertarik ketika Sony dan Rob mencoba untuk mengajaknya bercanda, namun Wade berhasil memecahkan kebekuan. Dan ketertarikan Michael memuncak ketika dia melihat prototipe sepatu yang telah disiapkan. Inilah Air Jordan pertama, menampilkan warna merah dominan yang cocok dengan jersey dari Chicago Bulls. Sony dan Rob meyakinkan bahwa mereka akan membayar denda apapun yang dikenakan oleh Michael di setiap pertandingannya untuk mengikuti aturan NBA. Lalu Phil pun datang terlambat yang sebenarnya telah diatur dengan sengaja agar menciptakan kesan sibuk sesuai instruksi Sony. Lalu Rob memulai presentasi pemasaran tentang rencana publikasi media yang jelas itu sangat membosankan, sehingga Sony menyela dan mendesak Rob untuk berhenti, dan Sony memulai pidato inspiratifnya yang menyentuh hati Michael Jordan dan keluarganya.
Dia menyampaikan bahwa merek lain mungkin benar bisa menawarkan uang dan ketenaran untuk Jordan. Tetapi Nike memiliki sesuatu yang berbeda, di mana mereka menawarkan sebuah keabadian. Sony mengatakan bahwa sepatu hanyalah sepatu. Yang membedakan adalah siapa orang yang menginjakan kaki itu di atasnya. Kepopuleran mungkin akan dilupakan, tetapi tidak dengan nama Michael Jordan yang ada di sepatu Air Jordan mereka. Misi Nike adalah membuat nama Michael Jordan menjadi legenda yang akan bertahan lama. Jordan adalah calon legenda dan dia pantas untuk mendapatkan ini. You're Michael Jordan, and your story is gonna make us want to fly. Keluarga Jordan terdiam mendengar pernyataan Sony. Phil segera menyerahkan surat penawaran resmi yang telah dia siapkannya. Tawaran kontrak terbesar yang pernah diberikan Nike kepada seorang atlet. Nike sedang mencari bintang dan mereka yakin Michael Jordan lah yang mereka cari. Sony telah memberikan pidato motivasi dan telah berhasil meyakinkan Dolores bahwa mungkin saja mereka mau mengambil kontraknya dan meminta Nike untuk menunggu. Dengan begitu, tim menafsirkan hal tersebut sebagai tanda positif yang menunjukkan bahwa pertemuan mereka telah berhasil membujuk superstar untuk meninggalkan sang raksasa yaitu Adidas. Hari-hari berikutnya sangat menegangkan. Semua tim menunggu kabar dari Dolores. Mereka tidak yakin apakah keadaan akan menjadi lebih buruk dan mereka sedang berada di ambang kehancuran. Beberapa hari kemudian, telepon datang bukan dari Michael Jordan tetapi dari Howard White yang telah mengembangkan hubungan dekat dengan ayah Jordan. Dia membocorkan informasi bahwa Adidas telah mengajukan kembali tawaran mereka sesuai dengan tawaran Nike, yaitu $250.000 dan termasuk mobil keinginan dari Michael Jordan yaitu Mercedes. Sony pada waktu itu langsung saja merasakan gelombang kekecewaan karena mereka tidak mampu untuk memberikan tawaran yang lebih baik daripada Adidas. Dia merasa tidak enak karena mengecewakan Rob yang telah menjadi pendukung antusias proyek tersebut. Sony bahkan membayangkan bahwa ini bisa menjadi hari terakhirnya di kantor dengan divisi bola basket Nike yang mungkin saja dibubarkan. Namun, siapa sangka bahwa Dolores sendiri yang turun tangan, di mana dia melakukan panggilan tak terduga kepada Sony. Sekali lagi, membuktikan bahwa Dolores telah mengambil otoritas penuh atas semua keputusan Michael Jordan. Dia menyampaikan bahwa mereka telah menolak tawaran Adidas dan memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Nike. Sony di sana tidak dapat menahan kegembiraannya. Setelah mendengar berita tersebut, Dolores kembali lagi menekankan bahwa anaknya akan menerima tawaran Nike sebesar $250.000 dan juga tambahan bonus yang diinginkan oleh Jordan. Dan ini guys yang membuat Sony tercengang, di mana adanya syarat tambahan mengenai dukungan produk dan juga duta merek. Dolores menuntut agar Sony dan Nike yang ingin mewujudkan apa yang mereka gunakan dalam promosi mereka dengan mencantumkan nama Michael Jordan pada produk sepatu mereka. Keluarga Jordan menginginkan semua produk Air Jordan yang menyandang nama putranya. Dari setiap penjualan sepatu Air Jordan, Michael harus menerima presentasi royalti penjualan selama Air Jordan diproduksi. Wow, Sony terkejut dengan tuntutan kontrak itu yang notabene belum pernah terjadi sebelumnya. Dolores membenarkan tuntutannya dengan mengakui ekspektasi yang diberikan pada atlet berdasarkan kontrak sponsorship, di mana mereka harus terus tampil baik untuk meningkatkan penjualan dari sebuah brand. Dolores memberikan solusi yang akan adil bagi kedua belah pihak. Dia juga mengingatkan lagi atas perkataan Sony sebelumnya, bahwa sepatu hanyalah sepatu sampai siapa seseorang yang menginjakan kakinya di sepatu tersebut. Dan meskipun Sony telah melakukan penyesuaian terhadap tawaran yang diajukan oleh Dolores, Dolores tetap saja bersikeras pada persyaratan yang telah diajukannya. Now I'm gonna put it to you plain. Mercedes-Benz that will be forgotten in a year. Put your Air Jordan shoes to it. Phil dengan cemas menunggu berita mengenai Michael Jordan. Akhirnya mereka harus menerima kabar tidak menyenangkan yang dibawakan Sony. Namun, yang mengejutkan adalah
Ternyata Phil memilih untuk tidak khawatir dengan syarat tersebut. Dia menginstruksikan Sony untuk segera menghubungi Dolores dan menerima syarat kontrak tersebut. Berani mengambil resiko, slogan yang dia gunakan saat pertama kali memulai perusahaan Nike. Dan akan terbukti untuk kali ini. Tugas Sony hanya harus menghubungi Dolores dan Phil akan menangani para dewan perusahaan. Sony pun langsung menelpon Dolores dan menegaskan bahwa perusahaan bersedia menerima semua permintaan keluarga Jordan. Dan secara teknis, mereka telah berhasil mengamankan bintang target mereka. Sony meminta Rob untuk memasuki ruang kantor di mana ia mengumumkan keberhasilan mereka dalam merekrut bintang masa depan dan mendapatkan kontrak terbesar di perusahaan. Sejarah, berkat penjualan sepatu Air Jordan, impian Phil untuk menghasilkan $3 juta dalam setahun akhirnya menjadi kenyataan, bahkan melampaui ekspektasinya. Kenapa tidak? Karena di tahun pertama saja Nike menghasilkan $162 juta yang sangat luar biasa dari penjualan sepatu Air Jordan. Pendapatan luar biasa itu secara instan mengubah citra Nike yang terus dihasilkan dari Air Jordan. Pendapatan tahunan rata-rata sebesar $4 miliar untuk Nike, memberikan Michael Jordan pendapatan pasif yang konsisten sekitar $400 juta per tahun dari penjualan sepatu Air Jordan saja. Menyusul kesuksesan Air Jordan pertama, Peter Mori menyusun ide logo baru untuk Air Jordan, yaitu sebuah siluet Michael Jordan, dan logo itu muncul di setiap produksi Air Jordan. Peter Mori wafat pada usia 78 tahun sebulan sebelum produksi film diumumkan. David Fleck berhasil menjual perusahaannya seharga $100 juta dan dia berhasil untuk pensiun dengan keadaan yang kaya raya. Lalu dalam catatan Michael Jordan mengatakan bahwa George Raveling adalah orang pertama yang merekomendasikan dia bersepakat dengan Nike. Lalu Sony, dia terus menjadi tokoh penting. Dan Sony menjadi salah satu sosok pengubah terbesar dalam sejarah olahraga. Dolores Jordan tinggal di Chicago, di mana dia menjalankan banyak badan amal untuk anak kurang mampu, termasuk Yayasan James Jordan. Dan imbas dari presiden yang ditetapkan kepada kesepakatan Air Jordan, di mana royalti dari produk yang dipasangkan ke seorang atlet menyebabkan miliaran dolar lebih banyak masuk ke atlet dan keluarga mereka. Dan Michael Jordan adalah pembasket terbaik sepanjang masa. Banyak yang menganggapnya bahwa Michael Jordan adalah atlet kompetitif terhebat dalam sejarah. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, kisah yang sangat inspiratif sekali. Pesan dari film ini adalah jika kita memiliki sebuah keyakinan yang besar, maka kita jangan ragu untuk memperjuangkan keyakinan itu. Karena jika tidak, keyakinan itu hanyalah mimpi belaka. Karena mewujudkan mimpi yang besar, harus berani untuk melakukan pengorbanan yang besar pula. Selamat tahun baru, dan semoga apapun yang kita perjuangkan, semoga bisa terkabulkan di tahun ini. Cukup sekian dari saya, Genu mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.